Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggis Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem informasi manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Umi Nuriski dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen yang digunakan di Resto Nyamlang. Berdirinya saya di sini adalah guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari matkul Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu yaitu Pak Anggi Setria Prayoga, Eskom MM. Selamat menyaksikan. Baik, kita mulai masuk ke pembahasan yang pertama. Di sini ada latar belakang. Perkembangan sistem informasi manajemen merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini karena efektivitas dan efisiensi yang didapatkan dengan adanya sistem informasi yang mumpuni. Negara yang berkembang seperti Indonesia membutuhkan sistem informasi manajemen yang mumpuni. Sistem informasi sangat mempengaruhi keberhasilan maupun kegagalan tujuan bisnis dari suatu perusahaan. Selain faktor sumber daya manusia, manajemen sistem informasi sangat penting implementasinya karena bekerja secara sinergis agar dapat melakukan minimalisasi sumber daya namun menghasilkan output maksimal. Selain itu, implementasi sistem informasi manajemen ini di suatu perusahaan atau organisasi akan mengurangi resiko kegagalan terutama saat penggunaan sumber daya. Baik, untuk slide yang kedua yaitu ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang akan kita bahas adalah bagaimana sistem informasi manajemen di restoran Nyamlang. Nah, untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui sistem informasi apa sih yang digunakan di Resto Nyamlang saat ini. Dan untuk yang selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Dalam metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif karena data yang dikumpulkan menggunakan teknik observasi dan wawancara sehingga data yang didapat benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, untuk slide yang selanjutnya di sini kita ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini di sini kita akan membahas sistem informasi manajemen yang digunakan oleh Resto Nyamlang yaitu WNO POS. Nah, WNO POS adalah singkatan dari Work and Order Point of Sale. Ini adalah sebuah sistem yang digunakan dalam manajemen penjualan dan inventaris di berbagai jenis bisnis seperti restoran, toko retail, dan sebagainya. Sistem ini memungkinkan bisnis untuk mengelola transaksi penjualan, melacak inventaris, dan mengelola data pelanggan dengan lebih efisien. Biasanya WNO POS mencakup fitur-fitur seperti pencatatan, penjualan, manajemen stok, laporan penjualan, dan integrasi dengan perangkat keras seperti printer, struk, dan mesin kasir. Nah,
Karena WNO Pos ini itu sistemnya kita custom ya, dan di Resto Nyamang sendiri juga custom WNO Pos ini. Jadi banyak perusahaan atau restoran-restoran juga yang menggunakan WNO Pos. Tapi setiap restoran itu memiliki fitur-fitur yang berbeda karena setiap WNO Pos dari restoran itu sudah memiliki customnya masing-masing. Jadi fiturnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh restoran tersebut, seperti itu. Nah, lanjut yang slide selanjutnya kita ada profil objek penelitian. Di sini saya melakukan penelitian di Resto Nyamleng. Di sini ada sejarahnya. Resto Nyamleng adalah perusahaan yang berjalan di bidang kuliner. Berdirinya perusahaan ini diawali dengan adanya keinginan dari owner untuk membangun rumah makan di mana owner ini memiliki selera kuliner gitu kan. Dia juga suka kuliner, jadi dia mengembangkan idenya untuk membangun restoran Nyamleng seperti itu. Nah, kata Nyamleng juga itu diambil dari singkatan nyaman dan makanannya yang enak seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada nama perusahaan. Nama perusahaannya yaitu Resto Nyamleng. Di sini restoran Nyamleng juga memiliki 2 cabang. Untuk cabang yang pertama itu ada di Ruko Java Blok A1 atau Java Residen Cikarang Utara, Bekasi. Untuk cabang yang kedua ada di Ruko Candrabaga, Jalan Raya Candrabaga, Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dan untuk tahun pendirian dari Resto Nyamleng sendiri yaitu tanggal 7 Oktober tahun 2023, masih tahun kemarin. Lalu visi dari Resto Nyamleng sendiri adalah menjadi restoran yang nyaman dengan kualitas yang terbaik serta harga yang terjangkau sehingga dapat bersaing dengan restoran-restoran yang sudah lama. Untuk misinya berkomitmen menyajikan makanan yang berkualitas baik dari sisi bahan maupun penyajiannya. Lanjut, untuk yang selanjutnya di sini ada struktur organisasi. Yang pertama, di sini ada komisaris, yang kedua ada owner, yang ketiga ada SPV, yang keempat ada manajemen, yang kelima ada kitchen, yang keenam ada kasir, yang ketujuh ada bar, dan yang terakhir ada OB. Nah, di setiap struktur organisasi ini juga memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Lanjut, untuk slide yang selanjutnya di sini kita ada gambaran umum dari WNO Pos. Baik. WNO Pos adalah jenis layanan yang diperuntukkan bagi pebisnis guna memudahkan transaksi yang dilakukan. Manfaatnya tidak hanya untuk pebisnis saja, tapi pembeli juga akan lebih mudah bertransaksi melalui layanan pos. Pebisnis akan mengetahui transaksi antara penjual dan pembeli sudah berhasil. Point of sale dikenal pula dengan mesin kasir online. Namun, Anda tidak bisa menyamakannya dengan kasir konvensional. Pada dasarnya, point of sale sudah berbekal sistem yang penuh inovatif. Point of sale juga hadir dengan kombinasi antara perangkat lunak dan keras. Jadi tidak heran point of sale hadir dengan teknologi canggih. Kemunculannya sangat tepat digunakan di masa kini. Mesin kasir yang satu ini menjadi satu di antara layanan transaksi pembayaran yang mengikuti zaman. Dengan adanya point of sale, transaksi jual beli akan lebih mudah dan praktis. Point of sale memang sudah lama ditemukan di berbagai swalayan maupun di mall besar. Baik, di slide yang selanjutnya di sini kita ada tujuan dan penerapan dari WNO Pos. Jadi untuk tujuannya yaitu untuk mempermudah transaksi jual beli, dan yang kedua untuk mempermudah laporan keuangan. Nah, di sini kita masuk ke dalam fitur-fitur yang ada di WNO Pos yang digunakan oleh Resto Nyamleng. Untuk tampilan yang pertama di sini, sebelum kita masuk ke aplikasi WNO Pos yang digunakan oleh Resto Nyamleng, di sini kita ada pin-pin atau kode-kode tertentu, kode khusus. Jadi hanya beberapa orang saja yang dapat mengakses WNO Pos yang ada di Resto Nyamleng ini. Contohnya yang bisa mengakses hanya dari pihak owner bisa, manajemen dan juga kasir. Karena sebelum masuk ke aplikasi WNO Pos ini, kita diwajibkan memasukkan kode-kode khusus yang udah didaftarkan ke WNO Posnya, seperti itu. Lanjut, di sini kita ada gambaran. Jadi waktu untuk pertama kali kita buka WNO Pos dan ada yang pelanggan mau pesan, kita langsung klik aja meja nomor berapa pelanggan tersebut mau duduk. Nah, di sini setelah udah kita klik dia mau meja berapa, selanjutnya kita ada fitur jumlah
pengunjung. Jadi nih kita sebagai kasir nanti untuk yang melayani, kita melihat ada berapa pengunjung yang akan memesan seperti itu. Jadi setelah udah kita klik nih jumlah pengunjungnya, di sini ada nama dari kasir yang bertugas seperti itu. Nah, jadi nanti kasir yang bertugas ini akan mengeklik namanya. Nah, jika sudah namanya diklik, di sini ada fitur-fitur menu dari Resto Nyamang tersendiri seperti itu. Jadi nanti untuk pelanggannya mau pesan apa, mau beli makanan apa, mau beli minuman apa, nanti kita dari kasirnya langsung diklik aja. Misalnya mau pesan ayam goreng atau minumnya es teh, bisa langsung diklik. Nah, nanti di situ akan terlihat nih harganya berapa seperti itu. Nah, jadi setelah sudah memesan dari pihak pelanggannya, nanti ada jumlahnya. Setelah udah dijumlah, kita tanyakan kepada pelanggannya nanti ingin pembayarannya ingin via cash ataupun QRIS. Nah, di Nyameng ini dia masih menggunakan sistem pembayaran cash dan QRIS saja. Untuk debit masih belum bisa karena belum ada pengupdatean sistem informasi yang bisa langsung ke debit seperti itu. Jadi masih menggunakan sistem pembayaran cash dan juga QRIS. Nah, setelah udah dipesan, pembayarannya selesai, pembayarannya di awal, sudah selesai pembayaran, nanti akan muncul struknya seperti itu. Nah, nanti struk itu akan keluar 2 jenis struk nih. Untuk struk yang pertama kita kasih ke pelanggannya, dan untuk struk yang kedua nanti akan masuk ke kitchen seperti itu. Jadi nanti kitchen bisa langsung tahu, oh pesanannya ini, jadi bisa langsung dibuat seperti itu. Oke, untuk yang slide selanjutnya di sini kita ada manfaat WNO Pos bagi Resto Nyamang. Untuk manfaatnya, mempermudah transaksi, mempercepat pelayanan, keamanannya terjamin, terus manajemen stok yang lebih baik, lalu pengurangan kesalahan. Selanjutnya ada kelemahannya. Kelemahan dari WNO Pos yang ada di Resto Nyameng ini belum bisa pengecekan secara real time seperti itu. Jadi untuk pihak owner belum bisa nih melihat secara langsung bagaimana perkembangan restoran yang dia ampu seperti itu. Jadi ownernya masih belum bisa lihat secara langsung bagaimana perkembangannya. Jadi dari pihak manajemen masih melakukan laporan keuangan setiap bulannya dan setiap hari kepada owner. Jadi untuk melakukan laporan keuangan tersebut setiap harinya, nanti dari WNO Pos sendiri juga udah mengeluarkan struk untuk apa saja pemesanan yang udah terjadi pada hari tersebut. Nah, itu untuk jumlah keuangannya bisa langsung diserahkan ke owner. Jadi owner itu tahu perkembangan resto tersebut dari laporan pihak manajemen setiap harinya. Nah, jadi di WNO Pos ini juga bisa mengecek bagaimana stok-stok yang masih ada di dalam dapur seperti itu. Nah, untuk rencana pengembangan Resto Nyameng sendiri untuk aplikasi WNO Pos ini adalah untuk kedepannya nih Resto Nyameng ingin membuat sistem informasi manajemen yang bisa membuat laporan secara real time. Jadi pihak manajemen nggak usah nih capek-capek bikin laporan setiap harinya kepada owner gitu. Jadi nanti owner bisa langsung melihat bagaimana perkembangan restorannya itu melalui aplikasi WNO Pos ini. Nah, di Resto Nyameng juga ingin melakukan pengupdatean sistem informasi manajemen dengan cara untuk pelanggannya bisa melakukan transaksi langsung di mejanya aja gitu. Jadi untuk pemesanan ataupun ingin pembayaran bisa dilakukan sendiri di mejanya tanpa harus datang ke kasir, dan bisa diakses melalui HP masing-masing seperti itu. Jadi rencananya nanti akan disediakan barcode ataupun link untuk menuju ke aplikasi yang akan disediakan oleh Resto Nyameng, sehingga nanti Resto Nyameng juga bisa mengikuti perkembangan zaman di saat ini, di mana banyak restoran yang sudah menggunakan sistem seperti itu. Lanjut, untuk slide yang selanjutnya di sini adalah kesimpulan. Sistem informasi manajemen menjadi sangat dibutuhkan suatu organisasi dan atau perusahaan di era sekarang. Hal ini dikarenakan selain bentuk penjaminan mutu dan informasi untuk pelanggan atau customer atau masyarakat, juga sebagai poin perkembangan suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri dalam menghadapi persaingan ekonomi global. Untuk slide yang selanjutnya, di sini kita ada saran. Guna mendukung pemanfaatan peran sistem informasi manajemen pada Resto Nyameng yang lebih opsional, maka
Maka saya dapat memberikan saran antara lain guna mendukung proses perencanaan agar kegiatan dapat berjalan lebih baik. Lagi perlunya dilakukan pemeliharaan sistem dan perkembangan sistem mengikuti perkembangan teknologi yang semakin canggih dan aplikasi. Karena itu, penyempurnaan aplikasi harus terus dilaksanakan. Berikut ini ada dokumentasi saat saya melakukan observasi dan wawancara di Resto Nyemleng, dan ini adalah salah satu gambar atau foto dari cabang Resto Nyamleng yang pertama. Baik, semoga informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.